Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah termodinamika. Nah, pada minggu ini kita akan membahas modul 4 tentang sifat zat murni. Nah, pertama-tama untuk mengetes nih ya, pengetahuan kalian udah belajar atau enggak, boleh dong satu orang jelasin tentang segmen 4. Ayo, siapa aja boleh? Aku mau, Bu. Iya, silakan Bima. Oke, jadi di segmen 4 itu ada properti tabel dan entalpi. Nah, apa sih itu properti tabel dan entalpi? Nah, itu sifat termodinamika untuk sebagian besar zat bersifat kompleks. Lalu ada beberapa sifat termodinamika dapat diukur. Terus hasil pengukuran dan perhitungan disajikan dalam tabel. Terus sifat termodinamika adalah terdaftar di lebih dari satu tabel. Nah, terus sama tabel terpisah disiapkan untuk setiap wilayah yang menarik. Nah, lalu ada rumus entalpi, yaitu H sama dengan U tambah PV. Nah, H itu adalah entalpinya, lalu ditambah U itu energi dalam ditambah tekanan kali volume. Baik, terima kasih Bima atas penjelasannya. Jadi udah benar banget tadi ya, ada rumusnya sheet entalpi yaitu H sama dengan U ditambah PV, di mana U itu energi, P itu tekanan, dan V itu volume. Oke, selanjutnya ada yang mau ngejelasin nggak apa itu saturated liquid vapor mixture? Ayo, siapa yang mau ngejelasin? Aku mau. Iya, silakan Darmo. Nah, saturated liquid vapor mixture ini membahas tentang penguapan ya, yaitu perubahan dari zat cair menjadi uap. Nah, perubahan dari zat cair menjadi uap ini ada satu titik yang harus dilewati oleh zat cair sehingga dia berubah menjadi uap. Kalau dia air murni dan dia dalam kondisi standar 1 atm, maka air ini harus melewati 100 derajat Celcius sehingga dia berubah menjadi uap. Tapi dalam perubahan ini tidak semuanya zat cair ini menjadi uap. Atau kalau dalam rumus kita mengatakannya itu rasio atau X. Di mana rumusnya adalah massa uap per massa totalnya. Di mana massa total itu adalah massa dari cairannya tadi ditambah dengan massa uapnya. Kemudian ada juga nih kombinasi dari dua subsistemnya, yaitu saturated liquidnya dan saturated vapornya, atau cairan jenuhnya dan uap jenuhnya. Itu juga dilambangkan dengan X, di mana X sama dengan volume rata-ratanya dikurangi dengan volume liquidnya per volume dari totalnya, yaitu liquid dan juga uapnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, udah bagus banget penjelasan dari Darmo tadi tentang saturated liquid vapor mixture. Oke, udah cukup menjelaskan ya. Selanjutnya nih ada superheated vapor nih. Mungkin Hiban boleh deh jelasin. Oke Bu. Jadi superheated vapor ini biasanya itu dikasih tabel gitu Bu. Nah dalam tabelnya itu biasanya itu tekanan dan suhu dan tekanan tuh biasanya tuh bersifatnya independen gitu dalam tabelnya. Nah terus ada juga tuh karakter-karakter dari superheated vapor. Ada 5. Yang pertama itu ada tekanan rendah. Nah tekanan rendah itu biasanya tuh P-nya itu lebih kecil dari tekanan saturation kalau dikasih suhu gitu. Terus ada suhu tinggi. Nah suhu tinggi itu kalau suhunya itu lebih besar dari suhu saturation kalau dikasih tekanan. Nah, kalau di volume spesifik yang lebih tinggi itu biasanya tuh V-nya itu lebih besar dari VG. Itu kalau dikasih tekanan atau suhu. Nah, terus ada juga misalnya energi internal tuh bisa lebih tinggi kalau misalnya U awalnya itu lebih besar dari UG. Nah, itu tuh biasanya kalau dikasih tekanan atau suhu juga. Lalu yang terakhir itu ada entalpi yang lebih tinggi. Nah, itu hanya H awal tuh biasanya lebih besar dari HG.
Nah, itu tuh kalau dikasih P doang atau tekanan. Itu, Bu. Oke, makasih Iban. Udah bagus banget penjelasannya tentang superheated vapor tadi. Nah, selanjutnya ada tentang compressed liquid. Nah, bagi yang udah baca pasti bisa jelasin dong. Boleh deh. Vina Lutfia deh boleh menjelaskan. Baik Bu, saya izin menjawab. Untuk yang compressed liquid itu dari karakternya yang pertama ada higher pressure. Nah, di situ tuh keadaannya tekanan lebih besar dari tekanan saturation-nya saat diberikan suhu. Lalu ada lower temperature-nya, di situ suhunya itu lebih kecil dari suhu saturation-nya saat diberikan tekanan itu sendiri. Lalu ada lower specific volume itu saat volumenya itu lebih kecil dari volume yang di volume saturation-nya, yaitu saat diberikan tekanan dan juga suhu. Lalu ada lower internal energies, yaitu pada saat energinya lebih kecil dari energi F. Itu juga saat diberikan tekanan atau suhu. Yang terakhir ada lower enthalpies, yaitu saat entalpinya lebih kecil dari entalpi F, atau di saat diberikan suhu ataupun suhu juga. Sekian Bu, makasih. Baik, makasih Vina udah menjelaskan. Oke, untuk segmen 4, kayaknya sih itu aja ya materinya. Gimana nih Bu Zi untuk segmen 5? Bu Dinda sekarang memasuki segmen 5. Yang pertama itu ada equation of state. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang itu, materi tersebut. Saya mau, Bu. Baik, silahkan Ega. Jadi di segmen 5 ini ada equation of state yang membahas tentang persamaan gas ideal. Persamaan ini tuh berhubungan dengan tekanan, suhu, dan volume tertentu. Untuk persamaan gas ideal ini, rumusnya itu PV sama dengan RT. Apabila ada dua persamaan yang konstan, maka rumusnya menjadi P1 dikali P1 per T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2. Di mana P ini adalah tekanan, P-nya volume, lalu T-nya adalah temperatur. Di persamaan gas ideal ini, gas itu berada di atas suhu kritis, sedangkan uap tidak jauh dari keadaan kondensasi. Mungkin segitu Bu bisa saya jelaskan. Baik, Ega, terima kasih. Lalu selanjutnya itu ada compressibility factor. Mungkin siapa ya? Fahri mungkin bisa menjelaskan? Oke, baik. Sebentar, Bu. Compressibility factor ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Untuk compressibility factor sendiri itu adalah penyimpangan dari perilaku gas ideal. Lalu, tapi gas ideal tuh kapan sih terjadinya? Ideal gas itu terjadi ketika Z sama dengan 1. Lalu untuk real gases itu terjadi pada Z ketika lebih dari 1 atau Z kurang dari 1. Nah, sedangkan untuk PR kurang dari 1, gas berperilaku sebagai gas ideal. Untuk PR lebih dari 2, perilaku gas ideal dapat diasumsikan dengan akurasi yang baik. Lalu penyimpangan adalah yang terbesar di sekitar titik kritis. Baik, paling segitu, Bu. Baik, terima kasih Fahri. Bu Dinda untuk segmen 5 sudah selesai. Oke, baik Ibu Zi. Paling saya mau mendapatkan aja tadi penjelasan dari Ega tentang equation of state, yaitu kan tadi disebutkan ada persamaan keadaan gas ideal gas ya atau gas ideal. Nah, di situ tuh juga dijelaskan tadi ada yang kelewat, yaitu ada rumusnya yaitu PV sama dengan RT. Nah, di mana gas ideal antara dua kondisi itu juga bisa diberikan pada rumus P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Oke. Itu untuk tambahan dari segmen 5 udah bagus banget tadi yang menjelaskan. Mungkin kita ke segmen terakhir nih ya, tentang persamaan-persamaan lain. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Marwan? Ya Bu, boleh. Saya mau menjelaskan persamaan van der Waals dan Beatty-Bridgman, Bu. Untuk persamaan van der Waals, itu rumusnya P tambah A per V kuadrat dikali V kurang B sama dengan RT. Jadi di persamaan ini terdapat dua konstanta, yang mana pada persamaan ini tuh terdapat dua efek yang tidak dipertimbangkan pada persamaan gas ideal, Bu, yaitu gaya tarik antar molekul dan volume yang ditempati oleh molekul itu sendiri.
Dan selanjutnya persamaan Betti-Bridgman. Untuk rumusnya itu adalah P sama dengan RU dikali T per P kuadrat dikali 1 dikurang C per PT pangkat 3 dikali V tambah B dikurang A per V kuadrat. Jadi di persamaan ini terdapat 5 konstanta dan untuk akurasi dari persamaan ini tuh sebesar 0,8 densitas zat pada titik kritis itu, Bu. Mungkin saya bisa menjelaskan 2 persamaan saja, Bu. Oke, baik Marwan. Jadi udah benar banget tadi yang dijelaskan tentang persamaan van der Waals dan persamaan Betti-Bridgman. Nah, selanjutnya ada 2 persamaan terakhir. Mungkin Boleh Oke. Bu, saya boleh Gani, menjelaskan silahkan. persamaan. Jadi sisanya itu ada persamaan Benedict, Webb, Rubin, atau bisa disebut persamaan BWR, dan yang keempat itu ada persamaan virial. Jadi untuk persamaan BWR sendiri itu rumusnya tekanan sama dengan RU dikali T per V ditambah B0 dikali RU dikali T dikurangin A0 dikurangin CO dibagi T2 dikali 1 per V2 ditambah BRU dikali T dikurang A per V pangkat 3 dikali ditambah A dikali A dibagi V6 ditambah C per V3 dikali T2 dikali 1 tambah gamma per V2 dikali E pangkat minus gamma per V2. Nah, itu untuk persamaan BWR. Nah, itu memiliki 8 konstanta dan akurat di 2,5 zat densitas tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu persamaan virial, rumusnya tekanan sama dengan R kali T per V ditambah A kali T per V kuadrat ditambah B kali T per V pangkat 3 dan seterusnya. Koefisien fungsi koefisien yaitu T secara eksperimen dan teori gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Gani atas penjelasannya. Jadi tadi kita lihat ya untuk persamaan Benedict Webb Rubin ini atau BWR ini emang cukup panjang dan tadi juga ada yang jelasin juga tentang persamaan virial. Nah, untuk segmen 6 sudah selesai nih. Gimana Ibu Zi? Iya, Ibu Dinda, untuk hari ini materi sudah selesai. Mungkin ada yang belum jelas dan ada pertanyaan, dipersilakan. Udah cukup, Bu. Jelas. Sudah. Bu. Nah, ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.